Chapter 60. Terjebak pesona presdir dingin. Gimana soal tuan muda? Tanya Ellie menatap Agila penuh arti. Apa kamu cinta sama dia? Dek. Akila terhenyak mendengar pertanyaan keramat tersebut. Hingga detik ini, wanita itu masih belum bisa menemukan jawabannya. Hati dan otak Akila masih terus bertentangan, sulit untuk menemukan titik tengah. Di belakang Agila dan Ellie, Alvin memasang telinga baik-baik, berharap akan mendapat informasi terbaru mengenai calon nyonya mudanya ini. Tuan mudanya pasti senang jika ia berhasil membawakan kabar nantinya. Entahlah, El. Aku sendiri juga nggak ngerti mau jawab apa. Agila menghela napas sejenak. Ray itu baik, dia sosok laki-laki yang baik, dan ayah yang baik pula. Tapi, Akila menggigit bibir bawahnya, bingung ingin meneruskan dengan kalimat seperti apa. Tapi apa? Tuntut Ellie penasaran. Agila menghembuskan napas berat. Aku nggak tahu, El. Aku sama sekali nggak tahu sama apa yang aku rasain ke dia. Intinya, aku nyaman, aku suka, dan aku ngerasa kayak hidup aku berubah gitu. Berubah gimana? Berubah, El. Maybe. Jadi lebih berwarna. But, aku sendiri kurang ngerti sama apa yang aku rasain. Kamu tahu persis, kan, gimana kehidupan aku selama ini. Agila mendongakkan kepala, menerawang ke masa silam. Hidup dari kecil di panti asuhan. Berjuang sendiri, belajar sendiri, hidup sendiri, semua aku lakuin sendiri. Sampai aku ketemu Stefan dan jatuh cinta sama dia, tapi cowok brengsek itu malah hianatin aku. Sejak hari itu, aku bener-bener susah ngerasain apapun dengan pasti. Kecuali kalau aku lagi sama si kembar, aku bisa ngerasain something yang beda. Nggak mungkin, kan, aku nyamain perasaan aku antara si kembar sama Raihan. Mereka itu beda. Konteksnya aja beda. Ellie manggut-manggut, sedikit banyak ia paham dengan apa yang Agila rasakan. Bagaimanapun, wanita itu terbiasa sendiri dan pernah tersakiti. Pasti sulit sekali untuk membuka diri. Agila hanya butuh waktu, itu solusinya. Dia butuh untuk menyadari perasaannya. Udahlah, nggak usah dibahas. Mumet aku ngomonginnya. Agila geleng-geleng. Ayo susul mereka. Ia menarik lengan Ellie agar lebih cepat melangkah. Sedangkan Alvin memaku di posisi. Lelaki itu tidak sepenuhnya mengerti dengan maksud pernyataan Agila. Yang bisa ia tangkap hanya satu, Agila masih ragu dengan perasaannya terhadap tuan mudanya, Raihan. Aku harus memberitahu tuan Raihan nanti, gumam Alvin. Senang-senang dimulai. Si kembar heboh sekali. Keduanya pergi ke sana kemari, menaiki segala wahana yang dirasa menarik, memainkan seluruh permainan yang tersedia. Robert dan Reva sampai tidak sanggup lagi menemani cucu mereka yang hiperaktif sekali. Sepasang suami istri paruh baya itu memilih duduk, menonton Raihan, Agila, Jovan, dan Jovin yang bermain melempar bola. Di samping Robert dan Reva, ada Alvin. Lelaki itu lebih memilih mengikuti tuan besarnya dibandingkan tuan mudanya. Bisa jadi nyamuk dia di antara kehangatan keluarga kecil itu. Ellie, sih, keluyuran bersama Jessie. Gadis itu sangat menikmati waktu bermainnya tanpa seorang lelaki. Yah, walaupun agak kesepian dan haus kasih sayang, namun ia tidak mempermasalahkan itu.
Sebagai sahabat, Ellie ikut bahagia atas tawa yang Agila keluarkan. Semoga kamu bisa bersatu dengan laki-laki yang ditakdirkan sama kamu oleh Tuhan, Oil. Semoga dia bisa restuin kalian, gumam Ellie penuh harap. Alvin, panggil Reva. Iya, Nyonya. Anda memerlukan sesuatu. Reva tersenyum. Dulu kamu berjanji akan mulai memperhatikan dirimu sendiri setelah lihat Raihan bahagia, bukan? Sekarang Raihan udah bahagia, dia udah nemuin wanitanya dan punya anak. Sekarang giliranmu cari pasangan juga. Alvin terdiam. Iya, dia ingat janji itu. Sebuah janji yang khusus ia ucapkan agar bisa mengabdi kepada sosok penyelamatnya. Tidak disangka, hari di mana ia harus menepati janji tersebut akan datang begitu cepat. Baik, Nyonya. Saya akan. Reva berdecak. Dari dulu Mami minta kamu buat panggil, Mami, kan? Masih aja manggil, Nyonya, terus. Alvin menundukkan kepala. Maaf, Nyonya. Anda adalah majikan saya, sudah patutnya saya. Tapi, Raihan menganggapmu sebagai saudaranya, potong Robert tanpa mengalihkan pandangannya dari cucu dan anaknya. Berhentilah memandang kami seperti itu, Alvin. Kami bukan tipe orang yang melihat sesuatu dengan status sosial. Tidak ada sahutan lagi dari lelaki yang menjabat sebagai asisten Raihan itu. Alvin memang sering mendengar kalimat itu. Dari awal, Raihan memang menganggapnya sahabat, kemudian berlanjut hingga saudara. Alvin sendirilah yang memilih untuk mengabdi dan menjadi asisten Raihan. Apa yang ia lakukan tidak akan bisa membayar segala bantuan yang pernah ia terima dahulu. Maaf. Sebatas itu saja. Alvin perlahan mendongakkan kepala, menyorot Raihan yang tergelak begitu kencang ketika Jovin memeluknya kelewat erat karena tidak mau ditarik oleh sang kakak. Apa Anda sudah bahagia, Tuan Muda? Apa sekarang? Memang sudah waktunya. Kalau kamu butuh bantuan Mami, Mami punya kandidat perempuan yang baik, loh, celetuk Reva tiba-tiba. La menunjuk ke arah Jessie dan Ellie yang tertawa bersama, keduanya sibuk bermain capit boneka. Ada sahabat Agila yang masih nganggur di sana. Alvin membelalakkan matanya. Maksudnya, Nona Ellie. Yah, kalah. Seru Jovin kesal. Ia menghentak-hentakkan kakinya ke lantai, menyalurkan rasa sebalnya. Kakak, ih, curang. Jovan menatap Jovin dengan alis mengerut. Curang dari mananya, Dek? Kakak main sesuai aturan, kok. Lagian ini tuh lempar bola, gimana mau curang? Kakak retas atau kakak bobol gitu? Jovin mendesis sinis. Ngalah kayak sama adiknya sendiri, dumelnya. Jovan menghela napas panjang. Mana ada orang yang mau mengalah dalam suatu pertandingan. Untung, si Jovin itu adiknya, saudari kembarnya. Kalau bukan, udah Jovan picek-picek karena geram. Iya, deh, iya, kakak salah. Kakak ngalah abis ini, kata Jovan pasrah. Lebih baik begini daripada gadis kecil itu mengamuk nantinya. Bisa-bisa urusannya makin panjang. Pada akhirnya, di setiap permainan, Jovan selalu mengalah kepada Jovin. Ia membiarkan adiknya itu bersorak bahagia dalam tipu daya. Yang penting Jovin seneng, deh, Jovan mah bisa apa atuh. Raihan tersenyum tipis. Kamu benar-benar hebat dalam didik anak kita, Oil. Sikap Jovan yang sederhana begini sudah menunjukkan kalau lelaki kecil itu memiliki jiwa yang besar, pemaaf dan bertanggung jawab.
Jovan selalu bisa menyesuaikan diri dengan sikon yang terjadi. Walaupun sebenarnya Jovan melakukan itu demi mempertahankan ketenangan dalam hidup, lelaki kecil itu tanpa sadar sudah berbuat sesuatu yang membanggakan. Raihan bersyukur kedua anaknya lahir dari rahim wanita yang tepat. Yang dipuji sedang sibuk dengan dunianya. Agila fokus bermain tembak-tembakan, mengalahkan para zombie yang bermunculan di monitor. Wanita itu ketagihan acap mendapat skor tinggi. Agila berdecak merasakan ponselnya bergetar di tas selempang. Mau tak mau, ia segera menyelesaikan permainannya dan mengangkat telepon. Assalamualaikum. Halo. Hening. Tidak ada jawaban dari seberang. Agila melirik ke arah layar. Tidak ada nama karena tidak terdaftar dalam kontak, hanya berupa rangkaian angka saja. Diam-diam wanita itu merutuki dirinya sendiri yang asal mengangkat tanpa menilik siapa yang menghubungi. Halo, siapa sih? Saya Tut. Halo, Lala. Dek. Tubuh Agila mematung di tempat. Suara berat yang khas itu sukses membekukan dirinya. Seluruh aliran darah dalam tubuhnya berdesir hebat, setiap selnya berdendang, rasa takut mulai membuncah di hati Agila. Tangan wanita itu sampai gemetaran. Kamu. Agila tidak sanggup berucap. Lidahnya mendadak keluh. Orang di seberang terkekeh pelan. Tunggu kedatanganku, lah. Kamu harus dihukum karena melanggar perintahku. Chapter 61. Udah mainnya. Momi capek, keluh Agila mendudukkan diri di samping Eli yang sibuk mengunyah jajanan. Tanpa minta izin, wanita itu merampas minuman milik Eli dan menenggaknya hingga tandas. Itu punyaku. Protes Eli menyambar balik botol minumannya yang telah kosong. Anje, kamu abisin, Oil. Agila nyengir. Sorry. Eli balas mendengkus kesal. Mau tak mau, Jovan dan Jovin menghentikan aktivitas mereka. Keduanya pun paham kalau Grandma, Daddy, Mommy, juga onti mereka sudah kelelahan karena menuruti keinginan si kembar. Lagian kedua anak itu sudah puas bermain hingga menghasilkan banyak hadiah. Untungnya, si mall ini salah satu properti milik keluarga Revalino. Jadi, staf yang bekerja di zona permainan ini tidak akan takut rugi akibat si kembar yang sukses memenangkan banyak permainan. Sekarang kita kemana, Grandpa? Tanya Jovin yang menggandeng tangan Robert erat. Kita makan. Jawab Agila antusias. Iya, kan, Rai. Raihan terkekeh pelan. Iya, kita makan. Yes. Pekik Agila, Jovan, dan Jovin kegirangan. Kalau soal makan, mereka bertiga memang juaranya. Sushi? Ya, pinta Agila memelas. Enggak. Jovin mau makan chicken katsu. Seru Jovin tak terima. Tapi, Jovan mau makan sate, sahut Jovan tidak mau diam saja. Ketiga insan itu saling bertatapan, menghunus tajam ke arah satu sama lain. Raihan, Robert, dan Reva sampai khawatir kalau mereka sampai bertengkar nantinya. Sayangnya, pemikiran mereka terlalu jauh dari ekspektasi. Kertas, batu, gunting. Seru Agila, Jovan, dan Jovin bersamaan. Agila batu, Jovin kertas, dan Jovan batu. Hahaha. Jovin menang. Gadis kecil itu bergoyang heboh. Tidak peduli jika tingkah menggemaskannya itu sukses menarik perhatian seluruh pengunjung di lantai mal tersebut.
Itu tuan muda Revalino sama keluarganya, kan? Iya. Jadi, itu anak-anak Tuan Raihan. Anaknya lucu, iya. Kembar lagi. Rumor kalau tuan muda mandul, salah dong. Kalau tahu begitu, aku juga mau. Iya, tampan, mapan, siapa yang nggak mau coba? Bisik-bisik orang terdengar dari segala penjuru. Beberapa dari mereka ada yang berdecak iri, sisanya fokus mengamati putra-putri Raihan yang memiliki tampang menawan, seperti dedinya. Benar-benar duplikat yang sempurna. Udah kayak cetakan fotokopian aja. Dedi, ayo kita makan chicken katsu, kata Jovin antusias seraya menarik-narik tangan Raihan. Lelaki itu tertawa. Lantas dirinya membawa sang putri ke dalam gendongan sebelum mengecup pipi gembulnya. Oke, kita makan chicken katsu. Yeah. Faktanya, apapun menu hidangannya, Agila pasti doyan. Asalkan bukan menu yang berpotensi membuatnya alergi, wanita itu pasti senang-senang saja. Apalagi ini gratis, ho. Siapa sih yang gak suka gratisan? Alvin dan Ellie turut dibelikan. Keduanya memilih untuk duduk terpisah dari keluarga Revalino, tidak mau mengacau suasana kekeluargaan yang begitu kentara di antara mereka. Lihat saja tuh bagaimana harmonisnya mereka. Jovan menggunakan sendok bekas miliknya tengah menyuapi Reva sesekali. Reva pun sama sekali tidak keberatan. Ini adalah momen yang selalu dia inginkan sejak lama, merasakan kasih sayang yang luar biasa dari cucunya. Sementara Jovin menyuapi Robert yang tampak menurut saja. Pria itu terlihat bahagia jika dilihat dari binar matanya. Situasi ini sangat baik untuk kondisi jantung dan hatinya. Walaupun iri, Raihan memilih bungkam. Lelaki itu makan dengan sorot terpaku pada sosok kedua malaikat kecilnya. Anak jenius yang selalu bisa membuatnya merasa bangga dengan segala sikap dan sifat mereka. Adila, sibuk dengan makanannya sendiri. Wanita itu makan dengan jumlah menu di luar nalar. Nggak ada jaim-jaimnya sama sekali kalau lagi makan tuh. But, itu adalah sifat yang disukai keluarga Revalino dari Agila. Wanita itu tidak akan segan menunjukkan sifat aslinya. Bagaimanapun kondisinya, Agila akan bertingkah layaknya dirinya sendiri, tidak berpura-pura ataupun cosplay menjadi orang lain. Because she is love himself. Mommy, Jovin boleh beli es krim nggak? Pinta Jovin dengan puppy eyes andalan. Kedua tangannya berposisi menangkup pipinya sendiri. Mata gadis kecil itu sampai mengeluarkan kemerlip cantik entah dari mana. Haish. Stop, Jovin. Iya, boleh, jawab Agila pasrah. Toh, yang penting putrinya sudah makan makanan berat. Jadi, menyantap satu cup es krim bukanlah masalah besar. Gadis kecil itu bersorak. Dibantu oleh sang dedi, Jovin memesan 2 porsi es krim rasa vanila dan coklat. Katanya, yang satu untuk Jovan. Padahal, lelaki kecil itu sama sekali tidak meminta. Mom, Jovan ke sana, boleh. Jovan menunjuk ke arah arena bermain yang tersedia di dekat food court. Di sana ada perosotan besar yang khusus diperuntukkan anak kecil. Agila mengerutkan dahi. Tumben, boy. Biasanya kamu nggak suka diejek anak kecil, kan? Heran Adila. Jovan mengalihkan pandangan, menghindari tatapan curiga dari mominya. Lagi pengen aja, cicit Jovan malu-malu. Iya, Jovan tidak suka disinggung pasal umur ataupun disebut anak kecil.
Tapi, sekarang, tingkah bocah itu udah kayak bocah sungguhan. Ya udah, sana. Tapi, hati-hati, ngerti, kan, maksud Momi. Ngerti, Mom. Nak Agila, panggil Reva kala si kembar telah pergi ke arena bermain. Agila memalingkan wajah dari arena bermain, iya, Nyonya. Rai udah cerita. Katanya, dia ngelamar kamu, tapi kamu nolak. Bener. Agila terdiam 1000 bahasa. Bola matanya bergerak melirik ke arah lelaki yang dimaksud, namun tidak dipedulikan. Menghela napas sejenak sebelum menjawab, iya, Nyonya. Kenapa kamu nggak terima, Nak? Apa anak Mami masih kurang sesuatu? Tanya Reva ingin tahu. Setelah sekian lama, akhirnya ia memiliki keberanian untuk bertanya mengenai hal ini. Padahal, kejadiannya sudah 3 bulan yang lalu. Benar, kan? Sejujurnya, wanita sering sekali menuntut Raihan untuk segera meresmikan hubungan. Tapi, putranya itu selalu berucap, iya, Mi, nanti juga nikah, kok. Jangan terburu-buru. Entah apa maksudnya, Reva tidak paham. Saya. Enggak juga, sih, Nyonya. Anak Nyonya udah pas, kok. Cuma, Agila menjeda kalimatnya. Sayanya nggak cinta. Saya. Kamu bukannya nggak cinta sama aku, Oil, potong Raihan tiba-tiba. Kamu cuma belum cinta sama aku. Itu beda arti. Yang bilang itu sama siapa, sih, Rai? Sewot Agila kesal. Ini dia terus dipojokkan hingga ke sudut, loh. Lama-lama Agila tidak bisa mengelak lagi, nih. Ayolah, kakak ipar, Kak Oila nikah aja sama Kak Rai. Dijamin bahagia, kok, soalnya udah bergaransi, ucap Jessie menggebu-gebu. Raihan yang mendengar cengok sendiri. Maksudnya udah bergaransi apa, weh? Kalau Agila nggak seneng, aku dikembaliin gitu. Sebenarnya, saya itu, Raihan. Ini kamu, kan? Robert, Reva, Raihan, Jessie, dan Akila menoleh ke sumber suara bersamaan. Siapa dia? Chapter 62. Sebenarnya, saya itu. Raihan. Ini kamu, kan? Robert, Reva, Raihan, Jessie, dan Agila menoleh ke sumber suara bersamaan. Seorang gadis berpakaian glamor berdiri di hadapan mereka dengan senyum merekah, menantikan sapaan balik dari keluarga paling kondang tersebut. Kamu siapa? Tanya Raihan dengan alis mengerut. Dirinya bingung, kenapa gadis ini bertingkah sok kenal padanya. Padahal, kan, lelaki itu sama sekali tidak mengetahui kalau sosok di depannya ini telah hadir ke dunia. Sadis sekali, ya. Sementara itu, sang gadis merasakan malu bukan main hingga bulu kuduknya berdendang tak masuk akal. Sudah bersikap sok akrab, tetapi tidak dianggap atensinya. Untung aja pengunjung food court ini kebanyakan tidak terlalu peduli dengan lingkungan sekitar. Soalnya, mereka memilih fokus dengan kegiatan masing-masing, tidak mau merecoki orang lain. Berbeda dengan Raihan dan Agila yang kebingungan, Robert, Reva, dan Jessie sudah panas dingin di kursi mereka. Ketiganya tahu betul siapa gadis yang tengah menampilkan raut syok ini. Aku Keila, kamu nggak tahu. Balas gadis itu, Keila, dengan sisa keberaniannya. Kalau sampai Raihan tidak tahu lagi, muka Keila benar-benar akan tercoreng karena terlampau malu. Keila.
Keila siapa? Alis Raihan menyatu sempurna, otaknya berpikir keras, mengais memori mengenai Keila di antara semua kerumitan yang hinggap. Tapi, nihil. Tidak ada hasil. Paras ceria Keila mendadak murung. Bibirnya yang terbalut lipstik merah mengerucut ke depan. Tatapan Keila beralih pada Reva. Tante ingat, kan, sama Keila. Tuntutnya menggebu-gebu, mengupayakan penyelamatan terakhir dari insiden memalukan ini. Reva mengangguk. Tante ingat, nak, jawab Reva jujur. Lagi-lagi senyum itu melengkung. Agila yang melihat malah ingin muntah. Lipstiknya itu, loh, tebalnya nggak kira-kira. Udah kayak merah darah. Tuh, kan. Tante aja ingat, kok, masa kamu nggak, sih? Ini aku, Rai, calon istri kamu. Bukan cuma Agila yang terkejut, tetapi Raihan pula. Lelaki itu membelalakan mata, menyorot tak percaya pada sosok gadis bernuansa kemewahan ini. Apa? Calon istri? Pekik Raihan dengan nada meninggi. Maaf, sepertinya kamu salah ingat. Kamu bukan calon istri saya. Kena aja nggak, gimana mau nikah? Aneh banget. Tapi, Mami kamu mau jodohin kita berdua, Rai, bela Keila tidak mau kalah. Hah? Apa? Pekik Raihan tidak mau percaya begitu saja. Beralih menatap Reva yang nampak gugup. Beneran, Mi? Tanya Raihan sedikit memaksa. Sumpah, sih, Reva sebenarnya ragu ingin mengatakan realita. Ia takut putranya akan marah atas segala keputusan sepihak yang dilakukan di masa lampau. Namun, Reva tahu kalau semua ini adalah kesalahannya. Sudah pasti ia harus bertanggung jawab. Yaitu menjelaskan yang sejujurnya kepada sang putra bagaimanapun reaksi lelaki itu nantinya. Iya, Rai. Dulu Mami khawatir karena kamu nggak nikah-nikah. Makanya, Mami sepakat buat bantu dan cariin kamu calon istri yang baik buat kamu. Dan, Keila salah satu kandidatnya, jawab Reva lirih. Raihan menghela napas kasar, tangannya bergerak mengusap wajah frustrasi. Jika seperti ini, bisa-bisa rencana Raihan yang sudah diatur sedemikian rupa, agar bisa segera menikah dengan Agila tertunda dengan paksa, bahkan terancam batal. Jadi, dia ini calon istri kamu, Rai? Tanya Agila dingin menunjuk Keila dengan lirikan matanya. Dari binar mata yang terpancar dari wanita itu, Raihan bisa menangkap ketidaksukaan yang kentara. Duh, pasti Agila makin ragu buat nerima aku. Raihan menggoyangkan kedua tangannya cepat-cepat. Bukan, Oil. Aku aja nggak kenal sama dia. Keila membulatkan matanya. Raihan. Aku Keila, calon istri kamu. Serunya tidak mau dibantah. Jika gadis itu menginginkan Raihan, maka lelaki itu harus menjadi miliknya, bagaimanapun caranya. Perbincangan mereka terhenti sejenak kala seorang pelayan food court tiba membawakan 2 cupas krim. Alhasil, Agila pergi dari sana tanpa berkata apapun, melangkah mendekati arena permainan untuk memanggil kedua buah hatinya. Sepeninggalan Agila, Keila menduduki kursi bekas Agila sebelumnya, tepat di samping Raihan. Perempuan itu siapa, Rai? Kok, kayaknya deket banget sama kamu? Tanya Keila penasaran. Pasalnya, ia belum mengetahui masalah berita kemandulan juga anak Raihan yang telah tersebar. Selama ini, kan, Keila tinggal di Jepang. Calon istri, jawab Raihan malas.
Sepasang manik Kayla melebar. Gadis itu mengerjap tak percaya. Jawaban Raihan terlampau mengejutkan hati. Istri kamu. Cicit Kayla geram. Tapi, kan, aku. Daddy, panggil Jovin ceria. Gadis kecil itu berlari kecil hingga tiba di sebelah Raihan, meninggalkan sang kakak yang berjalan berdampingan dengan Agila. Jovin capek banget, Daddy. Tapi, seru, adu Jovin antusias. Raihan tergelak singkat sebelum mengangkat tubuh gembul putrinya dan diletakkan di pangkuan, mengabaikan raut kaget dari Kayla yang terus mengarah pada princess cantiknya ini. Makan ini dulu, sayang. Raihan meraih cupas krim vanila, lalu didekatkan pada Jovin. Jovin bertepuk tangan heboh sebelum menyantap menu penutup kali ini. Sesekali ia menyuapi Daddy-nya sedikit walau sedikit tidak ikhlas. Dia siapa, Dad? Tanya Jovan melirik ke arah Kayla yang menempati kursi mominya. Lantas kalimat itu turut mengundang atensi Jovin. Putri Agila dan Raihan itu menoleh ke samping, mengamati wajah aneh di sebelahnya dengan alis mengerut. Dia itu calon istri Daddy kalian, sahut Agila menyindir. Apabila Jovan menggeram tak terima, Jovin malah berkaca-kaca matanya. Apa Daddy selingkuh dari Momi? Cicitnya sedih. Raihan gelagapan. Buru-buru ia menggeleng kuat. Enggak, Gel. Tante ini bukan calon istri Daddy. Calon istri Daddy cuma Momi kalian, kok, belanya. Daddy nggak bohong, kan? Tuntut Jovan dengan sorot menghunus. Jika sampai mominya dikhianati, Jovan pastikan ia tidak akan mau menemui Raihan lagi hingga 50 tahun ke depan. Enggak, San. Beneran, deh. Jovan menatap mominya dengan bibir maju beberapa senti. Enggak, kok, Mom. Tante ini bukan siapa-siapanya Daddy. Kamu percaya gitu aja, Boy? Kata Agila tak percaya. Jovan mengangguk dengan polosnya. Momi, kan, pernah bilang, sesama keluarga harus saling percaya biar tetap harmonis. Jovan gak salah, kan, Mom? Enggak, sih, gumam Agila membenarkan. Kepala wanita itu manggut-manggut beberapa kali membuat Raihan mengulas senyum kelegaan di bibirnya. Tapi, Daddy, Jovin tiba-tiba berucap. Kenapa tante ini mirip kayak teman ondel-ondel di jalan, iya. Jovin kemarin lihat, lo, di dekat lampu merah. Sontak Agila, Raihan, dan Jessie membekap mulut masing-masing dengan tangan, menahan tawa yang ingin tersembur. Perkataan polos nan lugu Jovin sukses mengoyak ulu hati, ingin tertawa terpingkal-pingkal, deh, rasanya. Kayla menggeram emosi. Heh, bocah. Berani banget kamu ngatain-ngatain aku. Apa kamu nggak tahu aku siapa? Tahu, kok, tante. Tante temennya ondel-ondel, kan? Jawab Jovin lugu. Mulutnya yang belepotan es krim cengengesan, menunjukkan bahwa gadis itu sebenarnya sengaja berkata demikian. Hanya saja, cuma Agila dan Jovan yang mengerti arti senyuman itu. Kamu, Kayla mengangkat sebelah tangannya ke udara, pergerakan hendak memukul Jovin. Sayangnya, sebelum tangan itu berhasil menyentuh seinci kulit Jovin, Raihan sudah lebih dulu menahan. Sekali saja kamu sentuh putriku, mati kamu di tanganku, ancam lelaki itu tak main-main. Dek, anak.